Shalom Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Di hari ini mari sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan, kita buka hati, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon hikmat dan pengertian dari-Mu ya Tuhan, untuk kami merenungkan firman-Mu pada hari ini bersama keluarga. Mohon sekali lagi terang daripada-Mu menyinari dan memampukan kami untuk hidup dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah Bapak Ibu, tema kita pada renungan pagi ini adalah jangan sombong. Nah, berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan oleh siapapun. Karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya bermodalkan ucapan. Itulah sebabnya orang menganggap kesombongan adalah perkara sepele, tidak dosa. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, tentulah tidak. Amsal 21 ayat 4 berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kesombongan adalah salah satu perkara yang sangat dibenci Tuhan. Amsal 6:16 sampai 19. Bahwa Tuhan sangat menentang orang-orang sombong. Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua tanpa terkecuali. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari dan perhatikan. Setidaknya ada 4 tingkatan penyebab kesombongan. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, ada sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan atau pengetahuan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga ada sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, lebih baik, lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Dan di tingkat yang keempat ada namanya sombong rohani. Kita merasa lebih dekat Tuhan, saleh, suci, dan benar dari orang lain, bahkan mungkin dari agama lain. Nah, yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan seseorang, semakin sulit pula dia mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan dan rohani, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Maka cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini hanyalah manusia seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap, bahkan meninggal. Sepatunyakah kita berlaku sombong? Bukankah di dalam kita ada banyak kelemahan dan kekurangan? Dan kita pun tak luput dari banyak kelemahan dan kekurangan. Dan kita juga tak luput dari kesalahan, bahkan dosa. Kalaupun di satu sisi kita punya kelebihan, di sisi lain kita pasti punya kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Jika sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada sekarang, maka semua itu hanyalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan semata. Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Maka kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Karena itu mari kita berlatih diri untuk menghindari segala bentuk-bentuk kesombongan. Kesombongan membuat seseorang tak pernah tunduk kepada firman Tuhan, apalagi nasihat-nasihat orang lain. Adalah hal yang sia-sia bila kita mengerjakan sesuatu namun didasari dengan kesombongan. Karena itu tidak ada faedahnya. Begitu juga dalam pelayanan. Sebesar apapun kontribusi kita untuk gereja dan pekerjaan Tuhan, bila didasari oleh kesombongan, akan menjadi kejahatan di mata Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Itulah yang dikatakan Amsal 16 ayat 5. Karena itu mari, waspadalah, sadarilah, dan mari, jangan engkau sombong. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Teraikanlah di dalam hidup kami dan mampukan kami Roh Kudus. Tetap hidup, humble, rendah hati, tetap sadar siapa kami dan tetap hidup memuliakan Tuhan. Dengan kami terus menghargai, mengasihi, menghormati sesama. Dan hidup untuk bagaimana mereka menjadi baik dan sungguh hidup dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Sekali lagi, jangan sombong. Mari kita syukuri hidup ini dan mari kita berikan hidup kita untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.